Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum pendengar. Saya berharap dimanapun Anda berada saat ini, Anda dalam kondisi yang sehat, yang happy, yang suka-suka. Karena kebahagiaan Anda, kesehatan Anda adalah kebahagiaan kami juga di sini, di studio Star FM ya. Mohon maaf karena 1 minggu yang lalu kita terpaksa off ya karena ada satu dan lain hal ya, tapi apapun itu saya tetap merasa rindu untuk menyapa Anda dimanapun Anda sekarang ya, dan kita akan berbincang banyak tentang bagaimana perjalanan bisnis narasumber yang sekarang sudah hadir di studio. Ya pendengar, kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya, suara saya mah agak sedikit serak-serak gimana gitu ya. Karena memang ya cuaca tidak menentu pendengar ya. Kadang hujan beberapa hari, kemudian tiba-tiba panas sekali, dan seperti hari ini sangat panas, dan ini tentu saja sedikit mempengaruhi stamina saya. Tapi apapun itu, saya tetap berusaha untuk menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti bersama narasumber saya yang sudah hadir. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin sekarang ini ada di luar kota atau terlalu sulit untuk menjangkau siaran kami, Anda bisa juga mengakses siaran kami via live streaming di www.starjogja.com. Dan untuk Anda pendengar yang nanti akan bergabung berinteraksi dengan acara ini, Anda silahkan bisa bertanya-tanya lewat WA. Silahkan kirimkan ke 0818621013. Ya, saya perkenalkan nama tamu saya yang istimewa ini. Mohon maaf. Ya, beliau ini adalah seorang wanita seperti tadi yang sudah saya putarkan lagunya Ada Band ya, karena wanita ingin dimengerti, dan mbak yang satu ini juga mengerti meskipun beliau ini juga sama-sama wanita, tapi ternyata beliau cukup memahami kaumnya. Dan dari pengertian inilah muncul satu bisnis ya yang nanti kita akan diskusikan. Ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Deni Anjaswati, SHMKN. Banyak banget. Halo, selamat malam. Ya, bisa disapa karena ini ada kamera di sana Mbak ya. Mungkin. Iya, halo, selamat malam. Nanti sering-sering lihat di sana ya Mbak. Siap, Mas. Karena pasti banyak yang pengen melihat kecantikannya Mbak Deni. Saya manggilnya Mbak Anjas saja ya. Kalau Mbak Deni nanti saya keliru dengan Mas Deni. Oh, betul. di Star FM ada Mas Deni. Halo Mas Deni. Ya, Mbak Anjas ya, ini dari Larasati Spa and Gria Kecantikan ya. Namanya udah jelas ya, Spa and Gria Kecantikan ya. Ini tentu saja bisnisnya adalah memanjakan wanita yang pengen selalu tampil cantik, pengen selalu tampil istimewa, khususnya di depan suaminya ya Mbak ya. Iya, Dan karena memang wanita itu nggak suka dibandingkan gitu ya. Oh, betul. Seperti Pasti lagunya siapa tuh Mbak? Pokoknya yang paling istimewa wanita. Wongkong ini kok dibanding-banding ki. Baru viral itu Mas. Oke, Mbak Anjas, Spa and Gria Kecantikan. Ini bagaimana sih awal mula Mbak Anjas ini memulai bisnis ini? Ceritanya seperti apa di balik itu Mbak? Ya. Ceritanya panjang banget Oh, sebenarnya panjang. Mas. Kayaknya 1 jam kurang Mas. Oke, 2 jam nggak apa-apa Mbak. Ya. Jadi Larasati Spa dan Gria Kecantikan itu dulu pertama kali berdiri tahun 2005 Mas. 2005, Iya, cukup lama ya. bulan Maret. Oh, bulan Maret Jadi, 2005 ya. Dan sekarang sudah berdiri hampir berarti 17 tahun. 17 Iya. tahun ya. Ini kalau wanita ini remaja lagi ranum-ranumnya ini. Iya, baru mekar-mekarnya. Oh, baru mekar-mekarnya. Oke. Siap dipetik kayaknya. Ya, gimana? Terus gimana? Iya, tahun 2005 sebelumnya saya bekerja di sebuah brand perusahaan kecantikan. Awalnya besar, dari situ ya. iya, Oke. di Indonesia. Iya. Dari itulah saya sebagai public relation di sana, sebuah brand produk. Iya. Lalu karena saya tuh sangat cinta banget sama namanya perawatan Mas. Gitu. Jadi awalnya memang senang merawat diri sendiri suka, dulu. Mas, ya. Biar suami bahagia ya. Nah, betul ya. Merawat diri untuk suami ya. Ya, Catat betul. pendengar. Ini loh, wanita sejati itu seperti itu. Betul ya. Terus dulu sering ke salon Mas awalnya. Sering ke salon. Sering ke spa. Ya. Terus lama-lama suami bikinlah usaha. Jadi akhirnya saya bikinlah namanya Larasati Spa. Ya. Iya, dari ilmu yang saya dapatkan dari brand kosmetik
terbesar di Indonesia waktu Iya. itu. Saya banyak belajar, akhirnya saya buatlah spa. Iya. Nggih. Gitu awal mula Khusus ceritanya. untuk wanita. Khusus untuk wanita. Iya. Ya, tahun 2000-an memang booming ya waktu Iya, itu betul. bisnis spa ini ya. Iya. Hampir di Jogja tuh hampir 100 meter tuh pasti ada spa. Oh, Apalagi di banyak. daerah Sleman. Aduh, banyak sekali ya di jalan-jalan. Iya betul. Itu. Hampir setiap salon mungkin yang bisa buka lulur mereka akan tuliskan namanya spa. Padahal sebenarnya kalau berani menuliskan spa berarti ada syarat-syarat tertentu. Mas. Nah, itu dia yang Iya. belum diketahui mungkin sama Iya. pendengar ya. Jadi spa itu seperti apa sih sebenarnya, Mbak? Iya. Ya. Spa itu dulu berasal dari kata solus per aqua. Solus per aqua. Iya, Apa dari itu? bahasa Itali, Mas. Waduh, jauh Iya. banget. Bahasa Itali ya. Oke, Mamma Mia. Iya, Mamma Mia les itu. Ya. Jadi spa solus per aqua ini adalah suatu tempat Ya. di mana bahwa tempat itu adalah penuh dengan air. Oh, Ya, gitu. Tempat yang Ya. treatment dengan menggunakan air. Ya. Ya, makanya kalau perawatan di spa pasti akan ada namanya berendam. Gitu ceritanya. Udah bisa bayangin Mas, berendam. Iya, Aduh iya. enak banget ya. Iya, berendam. Pakai rempah-rempah Nah, dengan airnya hangat aromaterapi. lagi gitu ya. Iya, harum aroma rempah-rempah yang begitu sangat membuat nikmat, Oh, gitu. relaksasi. Jadi spa ini memang mulainya dari Itali. Iya Mas. Oke, tahun Dulu berapa dari itu muncul spa itu di Itali? 18 sekian Mas, saya lupa. Oh gitu. Iya. Oh, ternyata ini Iya. ya rahasia dari kecantikan para wanita Iya, Itali. betul. Di Tapi sebenarnya kalau di Jawa juga ada kok Mas. Iya, iya, iya. Nyatanya kan kalau di Jogja ada seperti Taman Sari. Iya, betul. Ya, jadi itu adalah tempat untuk keputren ya, mandi Iya. putri-putri. Iya, iya. Putri-putri keraton Iya. itu sebenarnya sudah ada. Oke. Sebenarnya di Jawa sendiri sudah mengenal ya, cuma Sudah, mungkin Mas. namanya lebih ke apa? Ngadi Sariro ya, Ngadi Sariro ya. Oke. Mempercantik diri dengan segala macam itu ya. Betul, gitu. iya. Iya. Gitu ya. Nah, mungkin orang akan berpikir ternyata spa itu nggak sederhana itu. Nggak Ya, kan sesederhana kadang-kadang itu. ya salon cuma punya ruangan 3x4, mereka udah bilang ini spa gitu. Iya. Yang penting ada lulurnya. Seringnya seperti itu, Mas. Oh Ya. gitu. Jadi kesalahan. Padahal syarat mutlak itu adalah suatu tempat di mana banyak airnya sebenarnya. Ah gitu. Banyak airnya. Oke, ben iso blon gitu ya. Kungkum Mas. Kungkum. Oke, 2015 memulai bisnis Iya, itu. betul. Apa ya kok 2015? 2005, maaf ya. Iya. Nah, apa yang terjadi ketika memulai Ya seperti babat alas. babat Ya. alas ya? Karena jujur waktu itu pun spa di Jogja ada yang spa benar-benar spa, Iya. ada yang salon saja, Iya. ada mungkin yang spa lain-lain juga ada. Iya, itu dia ya, yang akhirnya membuat konotasi spa pernah menjadi negatif ya, Iya, karena betul. penyalahgunaan kata spa Iya, itu iya, ya. betul. Gitu. Padahal sebenarnya spa itu suatu tempat yang sangat luar biasa Mas, Ya, ya, di mana orang bisa memanjakan diri, iya betul. merawat diri Iya, untuk bisa tampil maksimal. iya, Ya. gitu Jadi ya. inner sama outer beauty-nya tuh bisa keluar semuanya. Oke. Nah, treatment di spa itu seperti apa sih gitu loh ya? Apakah dipijet-pijet atau cuma dilulur-lulur doang atau gimana? Ya, kalau di spa itu pertama orang datang mereka akan dirawat, di mana akan dimasas, laras kata Mas Budi. Iya. Jadi setelah itu juga akan di masker Mas, biar Iya. badannya kinclong. Ya, jadi nanti kalau ada nyamuk meleset Oh pokoknya gitu lewat. ya. Kinclong ya. Mbak, Iya, Mas. Coro itu ya kinclong loh, Mbak. Tapi beda Mas. Oke. Ya, oke ya. Nah, setelah Supaya itu nanti ya akan glowing gitu ya, Iya, bahasa glowing. sekarang glowing gitu ya. Betul ya. Ya, Terus setelah itu nanti akan dirawat dengan seperti rendam rempah atau Iya. rendam susu, tergantung dari treatment atau harapannya diinginkan dari masing-masing klien yang datang ke tempat kami. gitu. Tapi itu benar-benar full body Full treatment body, gitu ya. iya. Mulai dari muka juga ya, Mbak ya. Muka ya. Muka, rambut termasuk di dalamnya Termasuk nggak? ya. Oh gitu. Jadi Oh. kalau spa sendiri sebenarnya lebih ke badan Mas. Tapi kebetulan di tempat kami juga ada untuk rambut, untuk wajah, Iya. untuk tangan kaki, Iya. semuanya. Sampai dengan
nun sewu organ intim wanita juga kita ada treatment untuk itu. Oh gitu Iya. ya. Oh, jadi memang sebenarnya spa itu benar-benar perawatan all out in, ya, iya. all dari ujung Ujung rambut rambut, sampai ujung kaki gitu Betul, ya. iya. Jadi benar-benar merawat bahkan bagian terdalam atau bagian yang paling rahasia dari wanita supaya Iya. benar-benar itu terjaga. Betul. Tidak hanya sekedar terjaga secara penampilan tapi juga kesehatannya Betul, ya. iya. Iya, gitu. Nah, harus babat alas ya tahun 2005 Iya, itu 2005. dengan banyaknya spa di Yogyakarta atau kadang-kadang juga diganggu dengan spa-spa yang itu tadi Iya, iya. yang namanya spa ternyata beda gitu ya Iya, yang iya. dalamnya gitu. Nah bagaimana nih perjuangan Mbak Anjas untuk meyakinkan ke konsumen ini loh spa yang sebenarnya yang kami bawa ini. Iya, gitu. pertama dari tempat, Mas. Ya. Mungkin kapan ya Mas Budi ke tempat saya? Oh, lo katanya tadi Tapi khusus lihat wanita. aja, lihat oh, aja, Mas. Oh gitu. Kalau mau perawatan syaratnya harus wanita. Oh gitu. Aduh ya nanti saya tak pinjam daster Sih. istri saya. Monggo. Jadi memang tempat spa kami saya Iya. berusaha membuat tempat itu adalah suatu tempat yang homey, Mas. Oke. Jadi perempuan-perempuan, wanita yang datang perawatan ke tempat kami, mereka bisa merasa nyaman berada di situ. Karena iya, spa iya. itu waktunya lama, panjang. Iya betul. Paling tidak minimal 2 jam, 3 Iya. jam, kadang bisa 5 sampai 6 jam. 6 jam. Iya. Kalau all body semua dari atas sampai bawah Wow, 6 bisa jam sampai ya. 6 jam. Oh, Itulah wanita, Mas. aduh, saya bisa bayangkan itu terus biayanya berapa yang 6 jam itu pasti mahal sekali. Yang pasti kan kepuasan batin, Mas. Nah itu dia karena memang wanita ingin dimengerti, Iya, ya, betul. ingin tampil beda. Itu dia. Itu ya akhirnya Mbak Anjas berhasil meyakinkan dari tadi ya dari Pertama tempat ya sudah di fasilitas ya yang fasil- ada. betul. Terus terapis kita kan juga terapis pilihan, Mas. Iya, Di mana kita betul. sebelumnya sudah ada training khusus Iya, ya iya. dengan teknik-teknik masas yang khusus yang memang Iya. hanya kami yang miliki. Iya, oke, gitu ya, Mbak. Sebenarnya spa ini awalnya memang diperuntukkan untuk wanita saja atau gimana sih sebenarnya? Kalau menurut sejarah seperti itu, Mas. Hmm, Kalau saya baca, Iya. iya, memang khusus untuk wanita. iya. Iya. Tapi perkembangan berikutnya kan juga spa bisa bisa Akses dinikmati untuk oleh laki-laki. dan Iya. perempuan ya. Iya, betul. Cuma masalahnya itu tadi ya menjadi konotasinya menjadi negatif karena penyalahgunaan tadi ya. Iya, iya. Ya, dan ini di Larasati ini memang sejak awal sudah membatasi diri ini Betul. adalah spa khusus untuk wanita Iya, gitu ya. lebih mudah seperti itu, Mas. Oke. Kalau nanti dua laki-laki dan perempuan akan Iya. menimbulkan kesulitan sendiri buat saya. Iya betul ya karena terapisnya terus siapa ya gitu ya. Betul, Mas. Itu kan jarang Oke. juga kalau laki-laki menjadi terapis di Iya. Mungkin spa. kalau laki-laki mereka lebih senang pijet ya, Mas. Nah, biasanya gitu. Kalau spa sepertinya kok kurang ya. Betul, mereka lebih suka yang gitu-gitu ya, yang Iya, pijat iya. atau yang Kan relaksasi. capek-capek toh, Ya Mas. betul, Ya, kalau perempuan kan refleksi. senangnya dilus-lus. Ya. Pijetnya juga teknik pijetnya bukan seperti pijet yang kencang gitu enggak, Iya, Mas. iya, Jadi betul. memang ada iramanya, Iya. ada tekniknya Iya, gitu. Tidak oke. waton pijet gitu enggak. Oke, ya dari tempat sudah, kemudian fasilitas di dalamnya. Terus apalagi yang membedakan Larasati dengan spa-spa yang lain ini, Mbak? Kalau datang ke tempat kami itu tempatnya Mas. Homey, selain homey itu terus nyaman ya, Mas. Iya, iya. Ya, karena kebetulan tempat kami kan di bawah tanah itu lokasinya. Gitu, ngeledokan maksudnya. Iya, doan, Mas. Di ledoan jadi Oh, nyaman. iya, iya. Suara-suara bising apapun itu sudah tidak akan terdengar di tempat Oke, kami. iya. Yang terdengar hanya alunan musik yang sangat lembut sekali. Ya, gitu dia ya. Jadi benar-benar Iya. menciptakan ambience yang waduh, ini benar-benar relaksasi Iya. total ya. Iya, Tidak hanya betul. secara fisik tapi juga Rohaninya ya itu. rohaninya disentuh di situ ya. Iya. Oke, kemudian 2005 itu apakah langsung bisa berkembang bagus atau masih harus naik turun gitu? Iya, babat alas, Mas. Iya, babat Semuanya alas. babat alas. Iya. Kita waktu itu benar-benar gayeng itu dari tahun 2008 sampai tahun 2000
15-an Mas. Ya, ketika tren masih terjaga ya di betul, tahun-tahun itu memang ya betul. spa gitu ya. Iya. Ya, karena ya saya masih ingat ya ketika tahun 2000 itu banyak sekali muncul spa-spa, bahkan di hotel-hotel berbintang juga sudah mulai muncul Iya, ya spa seperti itu. Tapi saya tidak tahu apakah ini semacam bisnis yang hanya temporer saja atau bisnis yang sebenarnya bisa tahan lama gitu ya, bisa tahan lama, tapi ternyata banyak spa yang tutup gitu loh. Apa yang terjadi itu, Mbak? Mungkin kasusnya di SDM mungkin Mas. Gitu, di SDM-nya. Iya, karena kita mengelola SDM itu kan butuh treatment tersendiri. Iya. Terus dengan adanya pandemi kemarin cukup luar biasa. Oh ya, itu tentu itu. saja itu ya kalau pandemi ya. Nah, 2015 apakah terjadi semacam penurunan gaya hidup mungkin betul. atau mungkin perubahan gaya hidup itu? Iya, sepertinya ada perubahan gaya hidup Mas. Gitu ya. Iya, jadi perempuan-perempuan istilahnya tidak terlalu seperti sebelumnya yang mereka tuh kayak kecanduan pergi ke tempat-tempat treatment gitu. Iya. Oh iya. Atau mungkin karena sudah mulai bergeser ya, Mbak ya. Eranya sudah bergeser. Mereka kalau saya terlalu lama di spa, saya harus kerja, saya harus ini, saya harus itu gitu. Jadi mereka nggak punya cukup waktu untuk itu. Dan akhirnya ya itu tadi yang membuat bisnis spa sudah mulai menurun ya di 2015 gitu. Gitu. Terus apa yang terjadi Mbak di sesudah 2015 ini? Ya tetap jalan Mas. Kalau kami tetap jalan. Yang benar-benar sangat terasa setelah pandemi memang. Kami jujur sempat tutup 2 tahun. Tutup 2 tahun. Ya tentu saja ya di pandemi itu bahkan bagaimana kita mau pergi ke spa ya, ketemu orang aja ketakutan. Takut nulari, takut ketularan apalagi dia. Waktu Delta Mas. Saya sendiri juga takut karena karyawan ini kan ikut kami sudah lama. Jadi perlu saya jaga juga kesehatannya karena waktu itu Delta satu kena kan bisa serumah RT ya Mas, desa gitu. Betul. Jadi itu benar-benar saya jaga. Saya sendiri ketakutan waktu itu karena mungkin edukasi tentang Delta masih kurang paham. Betul. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk close. 2 tahun kami tutup. Tapi karyawan tetap menjadi karyawan kami. Oh, terus apa yang mereka lakukan selama 2 tahun itu, Mbak? Ya kadang ke spa datang bersih-bersih. Oh gitu. Iya. Tetap melakukan kegiatan itu walaupun kami tutup. Karena saya tidak berani untuk buka. Iya. Ya, tapi kan saya bisa membayangkan ya betapa sulitnya Mbak Anjas harus meng-hire mereka, menggaji mereka dengan situasi seperti itu. Tetap mempertahankan mereka. Ini kalau ada Ko Martin, biasanya ada Ko Martin di sini ya, tapi gitu Ko Martin malam ini sedang berhalangan untuk hadir. Menjaga mereka untuk tidak keluar dari pekerjaan. Itu suatu effort yang luar biasa ya. Terus apa yang Mbak Anjas lakukan selama 2 tahun itu? Apakah bisa memberikan pengertian pada mereka? Oke, karena kita tidak ada tamu, mungkin ada semacam potongan atau hanya dibayar seberapa seperti itu? Tetap full Mas. Tetap full. Wow. Sebisa saya. Oh, sebisanya gitu. Ya, kemudian apa yang mendorong Mbak Anjas untuk mempertahankan mereka? Karena mereka punya ilmu-ilmu yang sudah saya ajarkan Mas. Jadi Gitu. kalau untuk karyawan spa kebetulan untuk treatment massage, teknik-teknik itu semua saya sendiri yang mengajarkan. Ya, jadi saya tidak mau kehilangan mereka. Harapan saya suatu hari pasti saya bisa buka lagi. Dan alhamdulillah kita sudah buka lagi Mas. Oke. Ya, justru malah kemarin belum lama ini kita sudah mendapatkan izin khusus yang memang program dari Pemda dan Departemen Pariwisata, di mana ada 9 spa di Jogja yang bisa mendapatkan izin untuk membuka kembali spanya. Karena gitu. setelah pandemi banyak syarat yang harus dilengkapi Mas. Iya betul ya itu ya, jadi itu memang tidak gampang. Nah itu karena memang mereka sudah sudah tertraining dengan bagus, kemudian ilmu mereka juga sudah bagus gitu, kayak sayang ya melepaskan mereka kan aset juga aset perusahaan itu ya. Jadi ada aset perusahaan tidak hanya sekedar itu ada sebidang tanah, ada bangunan, barang. Tapi justru malah yang paling penting adalah SDM ini ya. Wow, luar biasa ya, karena itu tidak semua orang berani loh Mbak melakukan itu. Ya kan udah mikir, aduh hitung-hitungannya ini kalau saya mempertahankan mereka tanpa ada pemasukan, terus gimana dong? Nah terus gimana Mbak cara Mbak? Sebenarnya itu awalnya karena nggak kerasa Mas. Saya kira pandemi hanya
2 bulan. Ternyata 2 tahun ya. Ternyata mundur 6 bulan, 1 tahun nggak kerasa itu. Tiba-tiba ternyata 2 tahun. Dan ya alhamdulillah semuanya tetap bisa berjalan. Gitu. Tapi tentu saja ada backup bisnis yang lain ya Mbak. Iya, Mas. Kemudian selama pandemi ini bisnis apa yang membuat Larasati ini masih bisa bertahan? Ya, saya kebetulan punya beberapa bisnis lain. Jadi ada dekorasi pernikahan, terus ada perlengkapan tenda, terus ada persewaan baju. Jadi memang beberapa bisnis itu juga bisa backup untuk spa saya. Ya, tapi ada masa di mana mereka harus berhenti semua ya. Semua usaha itu harus berhenti ketika ya kan dekorasi jelas ya. Waktu itu kan tiba-tiba pernikahan udah pada batal aja. Betul. Apalagi persewaan tenda dan lain-lain gitu. Kita nikah hanya 20, ngapain butuh tenda gitu. Ada itu apa namanya? Truk saya lewat, itu nanti langsung aparat udah langsung kemana ini jalannya. Satgas Covid-nya langsung buntuti. Ya pernah terjadi seperti itu, tapi alhamdulillah ini Mas saling mengisi. Dari beberapa bisnis itu saling mengisi. Iya, gitu subsidi silang ya Mbak ya. Betul. Ada kekurangan di sini, ini disuplai dari yang satu. Luar biasa loh. Ya salut saya kayak karena ya silakan. Berusaha Mas untuk tetap survive. Oke. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan di masa pandemi kemarin itu ya tutup aja, karyawannya akhirnya keluar. Jadi ya mungkin ada 2 kemungkinan ya, karena memang mereka tidak tahu bagaimana cara menggaji mereka gitu. Betul. Satu, yang kedua mereka merasa aduh ini kalau ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir, sementara mereka harus tetap mempertahankan hidup, akhirnya mereka banting setir ke bisnis yang lain yang memang tidak memerlukan lagi. Seperti tadi ya, tidak memerlukan lagi tenaga terapis misalnya seperti itu, akhirnya mereka banting setir. Tapi apapun itu saya salut dengan Mbak Anjas ya, karena ternyata insting bisnisnya luar biasa, bahwa ini adalah aset yang perlu dipertahankan gitu ya Mbak. Iya, karyawan ikut saya nggak sehari 2 hari Mas. Sudah puluhan tahun. Iya, betul ya. Nanti kalau misalnya suatu saat mau buka lagi harus mentraining yang baru. Itu yang nanti sulit lagi. Ya, belum tentu hasilnya juga sebagus yang sekarang. Terus masalah chemistry Mas. Betul, chemistry-nya ya paling susah. Iya, betul ya, karena itu sudah urusan hati. Betul. Apalagi wanita ya. Lebih peka. Ya, pendengar, menarik ya diskusi kita pada malam hari ini ya. Kita akan lanjutkan pendengar di sesi kedua nanti. Silakan Anda kalau mau siap-siap untuk bertanya ya. Ini ada banyak sekali voucher yang sudah saya pegang. Wow. Ya, ada voucher diskon juga, kemudian juga ada voucher perawatan ya ini ya Mbak ya. Luar biasa banyak untuk Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya-tanya ya, siapa tahu pada malam hari ini Anda yang beruntung untuk mendapatkan voucher dari Larasati Larasati Spa dan Gria Kecantikan. Ya, kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, tentu saja sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu saya Mbak Anjas di acara Fun with Business. Ya, tadi kita di offline kita bisa ngobrol sedikit ya tentang tren sekarang yang lagi yang lagi booming ini. Mungkin sekarang lagi zamannya perawatan wajah ya, hanya sebatas wajah saja. Tapi ternyata tadi Mbak Anjas punya pandangan lain gitu ya Mbak. Jadi oke Mbak, sekarang mungkin spa sedikit menurun ya karena pandemi yang 2 tahun itu tadi. Kemudian juga karena mungkin tren yang berbeda ya, tren yang berbeda. Tapi kira-kira prediksi Mbak Anjas seperti apa sih untuk bisnis spa ini? Kalau saya yakin sih Mas, kedepannya spa akan naik daun lagi. Oke. Ya, karena kan memang wanita butuh dirawat itu loh Mas. Nah itu dia. Ya gitu ya, perawatan itu apapun alasannya ya, itu ya tetap ya wanita tetap punya naluri seperti itu ya. Bagaimana dia bisa mempercantik dirinya sendiri, bisa tampil sempurna, khususnya untuk yang sudah menikah ya, tampil sempurna di hadapan suaminya gitu. Kebetulan tempat kami juga ada perawatan untuk pranikah Mas. Oh gitu. Jadi memang tempat kami kan seperti one stop wedding ya. Iya. Klien-klien kami yang biasanya ambil paket
dekorasi gitu atau busana, sering juga saya tawarin untuk treatment. Jadi mereka bisa menarik, all out. Perawatan mulai dari rambut, ujung rambut sampai kaki. Di mana treatment itu biasanya paketnya 4 kali Mas datang. Gitu. Jadi bisa 3 kali sebelum, 1 kalinya setelah wedding. Kalau orang baru nikah kan capek ya Mas, karena acara-acara yang panjang. Ya padat sekali, jadi dia perlu relaksasi lah paling enggak ya. Gitu. Biar tetap fresh. Jadi auranya, kecantikannya itu bisa muncul. Oke. Jadi sebelum nikah dia udah cantik duluan gitu. Sudah sempurna. Cantik paripurna itu istilahnya. Cantik paripurna sehingga dia bisa memberikan yang terbaik untuk suaminya. Iya gitu betul. Dan yang jelas wangi Mas. Gitu ya. Wangi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Malah ketakut. Aku malah wedi Mbak, engko dikira kuntilanak Mbak. Enggak Mas, wanginya beda Mas. Gitu. Menarik hati kalau gitu ya. Mbak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, kita jawab dulu ya. Oke. Yang pertama ini dari Ibu Trihastuti yang ada di Purworejo. Ya, Bu Trihastuti ini salah satu pendengar setia Fun with Business ya. Selamat malam Bu Tri. Di hari Purworejo hadir. Terima kasih Bu. Kalau spa untuk bayi itu apa ya? Maaf kepo karena saya nggak melakukan itu. Saya nggak melakukan itu zaman punya bayi tahun 1985. Waktu itu mungkin belum ada kali ya. Iya, pijet urut. Gitu. Pijet bayi ya. Jadi apa sih spa bayi itu seperti apa? Ada Mas, sebenarnya ada. Jadi treatment memang untuk relaksasi. Bayi itu dalam masa pertumbuhannya kan juga butuh untuk otot-ototnya biar lemes. Apalagi bayi yang baru mungkin baru gulang-guling ya, gelundang-gelundung. Pasti dia akan capek. Nah, sekarang juga pada tren sekarang ada juga, jadi nggak hanya ibunya, nggak hanya yang putri-putri atau yang perempuan-perempuan, bayi pun juga bisa melakukan baby spa namanya Mas. Baby spa. Cuma kebetulan di tempat kami belum ada. Mungkin kedepannya ibunya dulu. Ibunya dulu yang dirawat ya. Gitu Bu Trihastuti ya. Jadi seperti itu baby spa itu. Mungkin Bu Trihastuti waktu itu kan memang belum tapi sebenarnya sudah ya mungkin ya, seperti dadah bayi. Nah, itu loh, mungkin seperti itu Bu gitu loh. Tapi kan cuma istilahnya aja sekarang keren ya, baby spa gitu. Terus yang rawat juga cantik-cantik Mas. Gitu kalau dia. Dulu kan simba-simba. Oke, ya. Ya, berikutnya ini ada Tante Rensi ya. Oke. Malam Mas Budi dan Mbak Anjas, Tante Rensi Jalan Kaliurang kilometer 7 mau nanya nih. Di spa Mbak Anjas ini perempuan dari umur berapa boleh di spa? Apa di sini ada paket spa? Apa juga menerima layanan luluran saja? Makasih dan sukses sekali. Sukses selalu. Maaf. Apakah ini yang ada di Jalan Cendrawasih Menuan Condong Catur? Iya, betul. Iya, selamat malam Bu Rensi. Jangan-jangan ini Tante Rensi ini salah satu pelanggan ini. Iya, mungkin ya Mas ya, sebelumnya. Kok tahu? Ya. Jadi yang umur berapa nih Mbak yang masuk spa? Ya dari baby boleh Mas. Ya sampai kalau yang di Larasati itu loh maksudnya. Oh, yang di Larasati rata-rata ya remaja Mas. Anak-anak, remaja, ibu-ibu. Unlimited lah Mas. Gitu. Kalau ibu-ibu ya nah ini yang menarik ya, ibu-ibu tuh sampai umur berapa biasanya di yang mereka yang datang di Larasati? Yang jelas wanita yang memang concern dengan tubuhnya. Dia pengen sehat, dia pengen relax, dia pengen nyaman. Jadi kalau untuk umur tidak ada batasan. Kan maksud saya gini, kan kalau misalnya ibu-ibu yang masih usia produktif, mereka mikirnya saya pengen benar-benar tampil sempurna di hadapan suami. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah tua mungkin dia nggak berpikir untuk ke sana. Tapi lebih ke merelaksasikan dirinya sendiri gitu ya. Karena kami punya pelanggan itu sudah dari pertama kali kami berdiri. Beliau rumahnya itu di Jalan Parangtritis Mas. Usia beliau sekarang mungkin sekitar 65-an. Beliau tetap menjadi pelanggan setia kami. Iya, itu kan 65 ya. Mungkin tidak lagi berpikir tuh yang aneh-aneh tadi ya. Bukan yang aneh-aneh. Yang seperti orang-orang muda gitu ya. Tapi lebih ke relaksasinya. Relaksasi dan nyaman. Gitu ya.
Gitu. Jadi pendengar mungkin yang bisa digarisbawahi di sini adalah spa ini tidak sekedar melulu kita pengen tampil cantik di depan suami, ya, betul. tapi juga tentang relaksasi ya. Bagaimana kita bisa merelaksasikan diri kita sendiri ya, karena luluran itu kan tidak harus karena alasan oh ya saya pengen tampil cantik ini, tapi mungkin sesudah luluran dengan rempah-rempah tertentu rasanya menjadi rileks ya, menjadi tenang karena itu ada unsur-unsur relaksasinya. Aura positif itu muncul. Nah, itu dia. Kita bisa bekerja dengan lebih baik. Ya, apalagi pijatan-pijatan ya, pijatan-pijatan tertentu yang itu juga akan melancarkan peredaran darah, betul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya stres terlalu tegang atau terlalu capek gitu ya. Umur 65-70 pun nggak masalah untuk melakukan spa gitu. Betul. Gitu. Tidak terbatas waktu untuk gitu usianya. Gitu Tante Rensi. Oke. Tante Rensi pernah mengantar ponakannya ke sana. Oh, terima kasih banyak. Ya, kenapa hanya ponakan yang diantar? Kenapa Tante Rensi tidak merawat juga merawat diri di sana, Tante? Ya, terima kasih untuk Tante Rensi. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Putri dari Yogyakarta ya. Halo Kak, mau tanya untuk Mbak Anjas, gimana sih meyakinkan diri sendiri untuk selalu semangat menjalankan usaha atau memulai usaha baru sebagai wanita yang ingin seimbang antara dunia bisnis dan pribadi? Mungkin di sisi lain kita wanita karir ya, pengen berbisnis dan lain-lain, business woman, tapi di sisi lain saya punya keluarga gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, ini bagaimana ini? Ya, kalau saya sih membekalin segala sesuatu yang saya lakukan itu dengan ibadah, Mas. Oh, gitu ya. Landasannya ibadah gitu. Jadi melakukan segala sesuatunya itu smooth, enak. Ya, gitu. Jadi benar-benar ikhlas lillahi ta'ala ya. Ini saya lakukan ibadah gitu ya. Jadi tidak sekedar money oriented, yang penting saya dapat. Tidak. Nanti insya Allah kalau kita sudah melandasi segala sesuatu dengan yang namanya ibadah, rezeki ngikutin Mas, ngekor nanti. Nah, itu dia ya, Mbak Putri ya. Oke. Itu Mbak Putri. Jadi alasannya karena lebih ke bagaimana kita niat awalnya ya. Kita tuh mau ngapain sih gitu ya. Oh, ternyata saya pengen ibadah lah sebaik mungkin. Kan ibadah banyak dilakukan dengan berbagai macam cara. Betul, gitu. Salah satunya adalah yaitu membuka bisnis yang benar-benar tidak melanggar norma-norma agama gitu juga. Itu yang jelas halal ya Mbak ya. Ya halal gitu. Dan tentu saja ini karena sudah diniatkan untuk ibadah, ya insya Allah hasilnya sesuai yang diharapkan. Oh, mau tanya lagi, silakan bertanya lagi dong Mbak Anjas. Di Larasati Spa ada bestseller treatmentnya apa nih Mbak? Dan aku pernah dengar cewek wajib spa sebelum menikah. Biasanya perawatan apa saja? Oh, tadi barusan kita diskusikan ya. Gak apa-apa kita jawab. Ya, yang bestsellernya body spa. Oke, body spa. Perawatan body spa itu meliputi massage, lalu ada masker, ada treatment untuk scrub, dan yang terakhir adalah rendam. Gitu. Nah, untuk para calon wanita ya itu salah satunya adalah calon pengantin. Calon pengantin adalah body spa, dan tadi itu ada fit treatment. Fit treatment namanya. Oke. Jadi benar-benar itu khusus ya. Khusus betul. Khusus untuk calon pengantin. Gitu ya, yang calon pengantin. Mungkin Mbak Putri calon pengantin juga. Oke, ya kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Devi yang ada di Sleman Utara. Oh, Mbak Devi ini ada di Sleman Utara ya. Oke. Selamat malam Mbak Anjas. Untuk saya wanita umur 25 tahun bekerja. Kira-kira spa apa yang tidak terlalu memakan banyak waktu sehingga saya tidak harus mengeluangkan waktu lebih banyak seperti tadi 5 atau 6 jam. Ini wanita karir kali ya. Betul ya. Sebenarnya nggak usah khawatir, kami buka kan Sabtu Minggu juga buka. Jadi misalnya wanita karir mungkin ambil aja hari libur di hari Sabtu atau Minggu. Dan untuk perawatan yang paling durasi waktunya paling singkat itu kurang lebih 1,5 jam itu lulur. Oh, lulur. Ya, kalau body spa memang harus meluangkan waktu karena memang butuh waktu 3 jam minimal. Gitu ya.
Mbak, kalau spa itu bisa nggak sih dipotong-potong, artinya gini, hari ini saya lulur dulu, besok saya apa gitu, bisa nggak sih? Nanti nggak bisa total, Mas. Oh gitu ya. Jadi memang harus di satu waktu. Betul, satu waktu. Karena itu treatment yang berkesinambungan, tidak bisa diputus-putus, Mas. Gitu ya. Hasilnya nanti kurang all out, nggak jadi kinclong nanti, Mas. Iya. Ya mungkin karena waktunya yang terbatas ya. Jadi mungkin nanti pilihan treatmentnya saja. Di tempat kami tidak melulu hanya body spa. Mungkin untuk beberapa klien yang waktunya terbatas ada pilihan lulur. Mungkin ada pilihan mau massage saja juga ada. Massage 1 jam. Iya. Oke, gitu ya. Itu Mbak Devi. Jadi tergantung ya paket apa yang mau diambil atau perawatan seperti apa yang mau diambil gitu ya. Jadi kalau waktunya mepet, tapi sayang ya kalau cuma misalnya kita mau mengambil yang tadi katanya kita bicara tentang spa ya, tentu saja ya kalau memang niatnya mau spa itu benar-benar harus meluangkan waktu gitu ya. Nah ini pertanyaan yang berikutnya adalah yang menarik adalah sebenarnya spa ini sebaiknya dilakukan secara periodik dan itu waktunya berapa lama, Mbak? Maksudnya dari satu periode itu? Iya, kalau memang ada cukup waktu minimal seminggu sekali. Seminggu sekali? Iya. Masya Allah. Seminggu sekali ya. Wanita ya. Wah enak banget ya. Waduh, saya ngating-ngating ngabul-ngabul duit. Oh gitu, seminggu sekali. Atau sesuai kebutuhan. Rata-rata sih kalau klien kami datang biasanya ada yang hampir tiap minggu datang, Mas, tapi dengan treatment yang berbeda-beda. Tidak melulu hanya body spa. Jadi mungkin minggu pertama mereka datang untuk treatment all body, minggu berikutnya mungkin mereka lebih ke rambut, tangan kaki, seperti itu. Menarik ya. Jadi ya itu tadi, karena memang wanita itu ingin dimengerti. Betul. Ya. Dan semua wanita ingin jadi ratu sejagat. Sesuai pilihan lagunya tadi, Mbak. Betul, Mas. Gitu, makanya memang disediakan waktu yang cukup lama ya untuk perawatan ini. Gitu ya. Berikutnya ini dari Vina. Oke, selamat malam Mbak Vina. Mbak Vina ada di mana ya? Oke. Paketnya apa aja nih dan berapa kisaran harganya? Wih, langsung tanya ini. Itu poin ya. Mungkin Mbak Vina bisa buka IG kami, Mbak. Di sana sudah ada daftar harga dan treatment yang sudah kami siapkan. Oke, IG-nya di apa ini, Mbak? Bisa disebutkan? Boleh dibacain ya Mbak. Bisa dibuka, dibuka dulu nggak? IG kita ada di Larasati Spa Jogja, Mbak Vina. Ya, di Larasati Spa Jogja. Silakan Mbak Vina buka di situ ya. Dan di situ sudah ada paket-paketnya ya, dari berapa sampai berapa. Iya, betul. Yang paling murah berapa, Mbak? Mulai dari berapa? Istilahnya gitu kalau orang bisnis. Fit treatment mungkin, Mas. Itu 35.000. Oh, 35.000 udah dapat. Sudah. Oh, saya bayanginnya ratusan ribu gitu loh. Oh, gitu. 30. Yang paling murah tuh, Mas. Oh, iya. Oh, jadi mulai dari start from 35.000 udah dapat perawatan ya. Iya, fit treatment. Kalau untuk body spa mungkin sekitar 600-650. 600 sampai 650 dengan durasi waktu yang 6 jam tadi. 3 jam. Oh, 3 jam. 3 jam, 3,5 lah, Mas. 3,5 jam ya. Oh, gitu. Dijamin keluar nanti kinclong, harum, wangi, semerbak. Tapi nggak medeni loh, Mas. Ya gitu ya Mbak Vina ya. Silakan tadi buka sekali lagi tadi apa, Mbak? Larasati_Spa Jogja. Larasati_Spa Jogja. Oke, silakan dibuka IG-nya, lihat-lihat di situ ya apa saja paket-paketnya. Silakan sesuaikan dengan kantongnya. Iya, betul. Kantongnya Mbak Vina mau pilih yang mana ya, banyak sekali di situ ya. Oke, Mbak Anjas ya. Ini pertanyaan yang sedikit mungkin saya lebih menyoroti ke human interest-nya ya. Tadi Mbak Anjas cerita ya tentang bagaimana yang terjadi ya, karena maaf ya kalau saya sedikit membuka ya, suami tercinta ternyata sudah mendahului ya, dipanggil oleh Allah SWT. Kemudian Mbak Anjas punya anak-anak juga dan suami juga meninggalkan bisnis gitu ya, yang perlu yang perlu diteruskan. Nah ini terus gimana sih caranya memanage ya, istilahnya gitu loh, memanage hati, memanage waktu juga kan gitu ya Mbak ya.
Ya, kalau hati sih kayak kuda aja Mas, pakai kacamata kuda, pokoknya lurus aja. Lurus ya. Niatnya hanya untuk anak-anak ibadah dan untuk karyawan sudah pekerjaan. Jadi, sedangkan kalau untuk bisnis memang ya awalnya ada ini Mas, jungkir baliknya juga. Karena sebelumnya kan saya tidak menggeluti dunia almarhum. Almarhum itu dulu mendirikan usaha Larasati Dekorasi. Ya, itu kan terkenal banget ya. Saya aja dengar loh. yang tinggal di ujung sana Larasati ya. Nah itu setelah almarhum nggak ada, karyawan kan banyak Mas. Jadi ya Bismillah dengan nawa itu saya juga tanya ke karyawan bagaimana ini kelanjutannya. Mereka tetap bersemangat, pokoknya tetap jalan Bu, tetap jalan. Ya sudah. Oke, bismillah kita jalan sama-sama. Ya alhamdulillah sudah 11 tahun untuk Larasati Dekor ini saya handling. Di-handle sendiri. Masih harus berbagi dengan Larasati Spanya tadi, masih juga bisnis-bisnis yang lain, masih anak-anak lagi gitu yang harus diperhatikan. Skala kualitas skala prioritas aja Mas menjalaninya. Yang mana yang harus ditangani, yang lebih urgent yang mana gitu ya Pak ya. Jadi ada skala prioritas. Dipikir-pikir banget nanti malah tambah berat Mas. Iya, nanti kalau saya tinggal masuk ke spanya. Enak sekali ya punya spa sendiri. Monggo kapan-kapan coba Mas. Jenengan nanti bisa, tapi nggak bisa turun ke bawah ya Mas. Hanya bisa lihat. Iya, betul. Mungkin istri saya yang cocok. Ya. Mbak, dari perjalanan bisnis Mbak ini ya, Mbak Anjas ya. Kira-kira ini sudah sesuai dengan apa yang Mbak Anjas harapkan dari awal, atau segala sesuatunya hanya pokoknya mengalir begitu saja gitu? Ya punya target-target Mas. Beberapa hal memang belum tercapai sesuai target. Tapi dengan nawa itu bismillah nanti positive thinking ya Mas. Insya Allah nanti bisa tercapai. Gitu. Masih ada target-target yang pengen dicapai. Apa obsesi terbesar dari Mbak Anjas ini? Ya pokoknya happy life, sukses. Happy life, tentu saja ya. Happy life ya, everybody wants it. Semua orang pasti pengen ya. Gitu. Dan yang jelas berguna bagi orang lain ya Mbak. Betul, itu yang paling menjadi beban saya. Karena saya ingin berguna bagi banyak orang. Khususnya untuk keluarga. Keluarga, karyawan. Karena karyawan ini sudah ikut kami bukan sehari 2 hari Mas, sudah puluhan tahun. Betul. Jadi sudah seperti keluarga kalau buat saya. Betul ya. Jadi pertimbangannya tidak sekedar melulu masalah rugi dan laba ya Mbak tapi sudah lebih ke hati. Betul. Relationship hati. Nah itu dia relationship yang sudah kuat sekali mengakar sudah benar-benar dari hati ke hati. Kadang-kadang kita secara bisnis mungkin ini tidak terlalu menguntungkan sih, tapi kok kayaknya sayang ya kalau misalnya ini dilepas, daripada dilepas mendingan dikembangkan kan gitu ya Mbak ya. Bukan kan nggak cuma didiemin kan. Malah kita bisa ngerangkul mereka juga, kita ajak sama-sama, ayo kita maju. Itu juga bisa, malah jadi teman Mas. Karena orang-orang yang paling dekat sama saya saat ini kan pasti adalah karyawan Mas. Hari-hari saya hidup dengan mereka. Itu dia. Oke, terharu saya. Mbak Anjas, biasanya di acara Funbeat Bisnis ini ada seorang tokoh ya, beliau adalah mentor bisnis namanya Koh Martin ya. Tapi karena beliau pada malam hari ini berhalangan hadir, tadi beliau sudah mengirimkan voice note-nya dan kita dengarkan bersama-sama ya Mbak ya. Apa komentar Koh Martin tentang bisnis dari Mbak Anjas ini? Salah satu bisnis yang menjanjikan itu adalah bisnis di segmentasi wanita ya di sini. Nah, ini luar biasa karena pangsa pasarnya itu jelas dan hasrat atau nalurinya untuk ingin tampil kewanitaannya memelihara diri gitu biar tampil awet ya di hadapan suami, menyenangkan hati suami. Nah, itu. Ini naluri yang muncul ya dari seorang wanita yang luar biasa ingin menjaga diri itu. Apalagi juga wanita yang sekarang ada wanita karir ya di situ yang ingin memanjakan diri untuk kembali segar, kembali fresh ya. Ini juga bisnis yang luar biasa gitu ya. Di pangsa pasarnya sangat luas. Nah, yang perlu diperhatikan adalah niche ya atau ceruk. Nah, kita harus punya unique value untuk agar bisa mengembangkan di bisnis yang di bidang yang satu ini ya.
Gitu mungkin. Mohon maaf saya nggak bisa hadir ya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Ko Martin ya, Mbak Anjas ya. Beliau adalah seorang mentor bisnis ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Ya, biasanya di sini ada banyak masukan-masukan ini siap. dari Ko Martin. Tapi beliau karena ada satu acara yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, oke, menarik sekali Mbak. Terima kasih sekali atas kesempatan ini ya, kesempatan Mbak Anjas datang ke studio, kemudian kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ini sangat sangat inspiratif ya. Dan semoga ini juga untuk pendengar dimanapun Anda berada, perbincangan kami ini tentu saja saya berharap ya Anda bisa mengambil inspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Anjas dengan Larasati Spa and Gria kecantikannya ya, mulai dari bagaimana beliau membangun bisnisnya dari awal, jatuh bangunnya, kemudian harus survive ya, menghadapi segala macam cobaan, termasuk pandemi 2 tahun yang kemarin ya, semua orang juga ikut merasakannya. Tapi bagaimana akhirnya Mbak Anjas ini bisa melalui atau melampaui masa-masa sulit ini dan akhirnya bisa mengembangkan bisnis dengan baik. Ini adalah satu cerita tersendiri dan tentu saja saya berharap dimanapun Anda berada dan bisnis apapun yang sedang Anda lakukan, seperti Mbak Anjas juga tadi, lakukan dan jalankan bisnis itu dengan fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini akan kami hubungi ya, siapa saja yang berhak mendapatkan voucher perawatan dari Larasati Spa dan Gria Kecantikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang telah berpartisipasi, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Selasa depan di waktu yang sama dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit mundur, terima kasih. Assalamualaikum.